Kementerian Koperasi dan UKM mencanangkan gerakan baru untuk percepatan menuju koperasi modern dan UMKM naik kelas yang dikenal dengan ekosistem transformasi koperasi dan UMKM. Banyak hal sudah dilakukan, salah satunya ditandai dengan peningkatan kualitas layanan publik dengan hadirnya transformasi pelayanan terpadu satu pintu ataupun PTSP. Untuk itu, Mediasi Channel akan berbincang-bincang dengan pejabat ataupun tim komunikasi dan aspirasi publik Kementerian Koperasi dan UMKM. Namun sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Nah, sebelum kita masuk ke PTSP, kita harus taati protokol kesehatan. Salah satunya dengan scan barcode Peduli Lindungi. Nah, ini kita scan. Nah, check in. Nah, berarti sudah diterima. Dan juga ini. Nah, suhu badan, cek suhu badan, dan hand sanitizer. Oke, kita masuk ke PTSP. Alhamdulillah. Terima kasih nih Mas ya sudah menerima kedatangan Mediasi Channel untuk berbincang-bincang siang hari ini Mas. Sama-sama Bapak, kami yang justru senang sekali nih bisa dapat kunjungan nih dari Bapak. Nah, Mas, jadi ini Mas kita kan pengen tahu nih, masyarakat juga mungkin masyarakat atau penonton pemirsa Mediasi Channel nih Mas pengen tahu seperti apa sih transformasi PTSP yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM ini Mas. Siap Pak. Sebelumnya awalnya nih Pak, kita kan sebenarnya ada undang-undangnya Pak, Undang-Undang Nomor 2005 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, dari situ ada turunannya lagi nih Pak dari Perpres Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut. Nah, dari Kemenpan RB pun itu sudah mewajibkan Pak sebenarnya Pak untuk pelayanan terpadu satu pintu di semua kementerian dan lembaga. Inisiasinya awalnya dari sana. Dan juga Pak, ini kalau misalnya boleh highlight sedikit, kami ini kan Pak awal tahun baru berubah struktur organisasi kita di Kementerian Koperasi dan UKM. Yang awalnya ada 6 deputi menjadi 4 deputi. Ini kebetulan Pak Menteri kami dengan semangat yang baru, dengan spirit yang baru, beliau meminta PTSP ini, ayo kita benahi lagi. Yang dulu sebelumnya memang belum ada, sekarang ini Pak sudah ada PTSP nih Pak. Baru di launching akhir bulan kemarin. Seperti itu. Nah, ini Mas terkait dengan masyarakatnya, pelayanan masyarakat. Nah, masyarakatnya kan sekarang pelayanan terhadap masyarakat ini yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi ini kan lebih ditingkatkan, dilayani oleh pejabat eselon 2 ya Mas atau biro Mas ya. Betul. Itu seperti apa sih Mas perjalanannya Mas? Nah, tadinya ini kan Pak, karena kami sebelumnya di kementerian, di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM ini belum ada nih, si PTSP ini kita bangun, tadinya kita hanya satu terfokus Pak di PPID, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Nah, PTSP ini Pak harapannya semua pelayanan-pelayanan masyarakat ke Kementerian Koperasi dan UKM ini menjadi satu titik. Makanya di PTSP ini kita ada 4 Pak. Ada pelayanan nomor induk koperasi, ada pelayanan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, ada pelayanan pengaduan dan aspirasi publik, serta yang tidak paling penting adalah yang paling pentingnya justru nih Pak. Itu adalah layanan konsultasi dan pendampingan bagi koperasi dan UKM. Kira-kira seperti itu. 4 layanan itu sekarang ada di satu PTSP. Jadi itulah gerakan baru yang dicanangkan oleh Pak Teten Mas Duki sebagai Menteri Koperasi dan UKM untuk menuju koperasi yang modern dan UMKM naik kelas tadi. Insya Allah. Jadi konkretnya seperti apa nih Mas? Jadi masyarakatnya ketika apa sih yang bisa tadi Mas sampaikan pelayanan-pelayanan yang disampaikan? Ini kan sampai saat ini kan kita bersama ini kan masih dalam masa pandemi Pak ya. Dengan adanya pembatasan aktivitas luar ruang, PPKM, darurat, itu masyarakat juga lebih sulit kan Pak untuk mengakses informasi, untuk mendatangi kunjungan langsung. Nah, di kami ini Pak, di PTSP ini kita juga masyarakat banyak terdampak oleh pandemi. Kita di Kementerian Koperasi dan UKM banyak program-program kan Pak, salah satunya BEPUM, bantuan Presiden Produktif bagi usaha mikro, lalu ada bantuan KUR, lalu ada
wirausaha pemula. Nah, dengan adanya PTSP ini Pak, kami harapkan ini sebagai lidah penyambung informasi kementerian kepada masyarakat. Jadi masyarakat nih dapat mengetahui informasi apa saja yang ada di kementerian, dan kementerian pun dapat mendeliver program-program tersebut ke masyarakat melalui PTSP ini. Jadi itu by online atau offline langsung datang ke sini, Mas? Nah, sebelumnya Pak, memang ini sangat sesuai dengan spiritnya Pak Menteri kami. Sebelumnya kami memang semuanya full Pak, masih offline semua, masih datang semua ke sini. Tetapi dengan adanya pandemi ini aktivitas terbatas. Nah, sekarang kita sudah bisa hybrid Pak. Offline kita terima, apalagi sekarang status PPKM sudah level 2. Masyarakat sudah boleh aktivitas lebih leluasa, tetapi Pak kita siapkan juga infrastruktur online-nya. Misalnya Bapak bisa cek, kita misalnya untuk permohonan informasi tentang masyarakat membutuhkan informasi, program, bantuan atau keluhan, itu bisa Pak dicek di www.ppid.kemenkopukm.go.id. Itu permohonan informasi, kita juga e-form-nya Pak, permohonan informasinya offline-nya ada, tetapi untuk online-nya pun sudah kita siapkan. Atau ternyata masyarakat biasanya kan lebih mudah pakai HP Pak, smartphone. Kita juga siapkan aplikasinya PPID, Kemenkop UKM, nanti keluar tinggal di-download, bisa dari sana juga. Lalu untuk pengaduan-pengaduan masyarakat, misalnya ada contoh kasus kemarin yang frozen food cukup ramai ini Pak, itu masyarakat juga bisa mengakses informasi melalui lapor.go.id. Nanti tinggal klik di di bagian Kementerian Koperasi dan UKM, tinggal di submit, itu langsung terkoneksi, terintegrasi dengan kita, atau maupun layanan-layanan di luar dari tersebut, baik itu secara WA, secara email, secara call center, sudah kami siapkan semua. Jadi masyarakat lebih memiliki opsi yang lebih banyak. Nah, artinya masyarakat ini lebih dimanjakan lagi dengan pelayanan yang disuguhkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui transformasi PTSP ini, Mas ya? Betul. Nah, Mas, jadi untuk nomor pelayanan WA ataupun call center berapa ini, Mas? Ada Pak, kalau di kami, kalau untuk call centernya 1500-587, dan juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp pada jam kerja di angka 0811-939-8867. Baik, jadi Mas, kita bicara kembali lagi mengenai masalah transformasi PTSP ini, Mas. Siap. Jadi apa sih Mas intinya dari transformasi PTSP ini, Mas? Intinya Pak, sebenarnya Pak, kalau arahan dari Bapak Presiden langsung adalah pelayanan prima satu pintu kepada masyarakat. Nah, ini yang mises ini kalau yang kami rasakan dari arahan pimpinan kami tertinggi yaitu Pak Menteri adalah dengan kondisi pandemi seperti ini, jangan membuat masyarakat semakin sulit. Justru kita harus membantu masyarakat. Dari situlah lahir terjadinya PTSP ini. Kita usahakan semua pelayanan ini Pak, masyarakat mudah, cepat, tepat, dan juga tidak berbiaya. Lalu kita ada undang-undang juga nih Pak, kalau misalnya untuk informasi masyarakat datang ini, kita 10 hari kerja Pak, kalau dari undang-undang Komisi Informasi Pusatnya. Tetapi Pak Menteri kami ingin lebih cepat, yaitu menjadi 5 hari kerja, dan itu sudah tertuang dalam Kepmen nomor 20 tentang tahun 2021. Seperti itu. Nah, itu yang transformasi ini diharapkan masyarakat jadi lebih semakin mudah dan juga dapat terbantu ketika di dalam situasi masa pandemi ini. Dan kita harapkan untuk jangka panjangnya Pak, setelah adanya pandemi ini juga masyarakat, ini kan mohon maaf nih Pak, kadang-kadang nih stigma dari Kementerian pemerintah ini kan kadang masih negatif di pandangan mata masyarakat. Nah, ini yang mau kita coba rubah pelan-pelan, kira-kira seperti itu. Jadi dengan adanya transformasi PTSP ini, nantinya kita berharap kan ya, masyarakat nih lebih senang ataupun semangat lagi untuk berkoperasi, untuk berwirausaha, untuk apalagi Mas kira-kira Mas? Nah, itu dengan adanya ini kan contoh nih Pak, kemarin terkait yang frozen food nih Pak, kita ambil isu yang panas. Kadang tuh masyarakat juga belum mengetahui Pak, ketika dia menjual produk frozen food itu ada aturan-aturan yang harus dilengkapi. Nah, itu kan mungkin ada ketidaktahuan informasi dari masyarakat terkait regulasi-regulasi ini. Dengan adanya PTSP ini Pak, kita berharap masyarakatnya jadi aktif. Jadi kalau misalnya tidak ingin mengetahui informasi apa tuh, langsung mindsetnya langsung ke Kementerian Koperasi dan UKM. Ketika masyarakat membutuhkan informasi atau program apa, kita kan juga banyak Pak fasilitasi untuk mendapatkan sertifikat HACCP, PIRT, SNI, halal. Nah, itu kan
masyarakat kami harap juga ayo monggo daftar di kami walaupun memang kuotanya terbatas, tetapi kan kita setiap tahun kita buka, Pak. Nah, itu yang kita harapkan sih sebenarnya PTSP ini benar-benar menjadi penyambung antara Kementerian Koperasi dan UKM dan juga masyarakat. Jadi masyarakatnya tidak segan lagi nih, Pak, apalagi UMKM ini kan sebenarnya tulang punggungnya perekonomian di Indonesia nih, Pak. 99,9% adalah UMKM. Dari 65,4 juta UMKM, 64 sekian itu sudah UMKM. Ya, ini nanti kita harapkan akan tumbuh ataupun muncul wirausaha baru lagi. Siap. Semangat berkooperasi masyarakat juga akan terus meningkat. Itu Betul, betul. Nah, ini kalau boleh menambahkan sedikit nih, Pak. Baru tadi pagi kebetulan Pak Menteri ada sambutan pembukaan di Economic Indonesia Syariah ISEF di Senayan. Pak Menteri itu senang sebenarnya dengan wirausaha itu kan rasionya bagusnya 4% Pak di suatu negara. Tetapi Pak, yang kami harapkan adalah jangan semuanya berada di mikro. Mikro ini kan rentan. Kalau bisa Pak Menteri adalah scaling up-nya dari mikro ini ke kecil. Yang baru terus ada, tetapi yang existing ini bisa naik kelas menjadi masuk ke dalam area yang kecil. Tidak berkutat di mikro, jadi nanti tidak gemuk di bawah nih, Pak. Tapi dia istilahnya kalau Bapak sering sebut tuh kayak gentong. Di tengahnya ini yang mulai padat. Kalau sekarang ini kan masih kayak piramida. Bawahnya yang masih terlalu tajam, terlalu penuh. Jadi diharapkan yang kecil dan menengahnya mungkin Mas ya? Betul. Yang lebih besarnya lagi. Betul, itu Artinya, harapan. Itulah peningkatan atau UMKM naik kelas itu yang diharapkan. Betul, Bapak. Terkait dengan pendampingan juga Mas yang diberikan. Betul. Terkait pendampingan UMKM ataupun koperasi, itu seperti apa Mas? Nah, kalau pendampingan Bapak kita tuh sebenarnya banyak nih Pak, misalnya pendampingan onboarding UMKM masuk ke dalam ekosistem digital, onboarding ke marketplace. Kita ada Pak tenaga-tenaga pendamping di daerah, bahkan kita juga bekerja sama dengan HR Academy non di luar pemerintah yang membantu untuk bagaimana UMKM ini masuk ke dalam dunia digital. Sampai saat ini Pak, baseline-nya itu adalah 8 juta UMKM yang sudah onboarding. Sekarang ini sudah 15,9 juta UMKM yang sudah terhubung dalam dunia digital. Berarti sudah hampir 100%. Target Pak Menteri kami 30 juta UMKM onboarding di tahun 2024. Lalu untuk koperasi modern Pak, sekarang ini kan Pak koperasi sudah bisa melakukan RAT secara online. Nah, ini yang kita mau coba nih Pak, salah satu crucial point di koperasi modern itu adalah kan Pak penggunaan teknologi informasi. Nah, ini yang kita mau coba bagaimana sistem-sistem dari digital ini sudah masuk ke dalam koperasi. Jadi tidak semuanya itu melalui manual book atau masih konvensional. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi ini kita berada di ruangan PTSP nih Pak ya? Betul. Ini di ruangan pelayanan PTSP, jadi masyarakat yang mau datang secara offline langsung bisa seperti ini. Bisa. Ini jadi gimana Mas alurnya Mas pelayanan di sini? Nah, kalau untuk di sini Pak alurnya yang pasti datang itu nanti akan diterima oleh Pamdal kami, tim pengamanan kami, lalu ada nomor antrian, nanti dari nomor antrian itu menunggu bila memang sudah dipanggil nanti akan langsung masuk nih Pak. Ini ada tim kami Pak, tim pelayanan terpadu satu pintu. Seperti biasa nanti akan ada pendaftaran sama pengecekan ID. Nah, dari situ nanti akan ditanya Pak, kebutuhan kesini nih untuk apa nih Pak? Apakah misalnya untuk NIK Koperasi, untuk PPID, untuk pengaduan atau aspirasi publik, atau konsultasi dan pelayanan pendampingan. Nah, ketika seandainya ternyata kami ada kasus hukum nih Pak, gitu. Nah, nanti kita panggil dari deputi terkait dengan pendampingan hukum bagi koperasi dan UKM. Nah, nanti dari sini akan masuk nih Pak ke bilik-bilik ini. Nah, di situ yang akan dilayani sampai tuntas. Kira-kira seperti itu. Mas, kita bisa minta ditunjukkan juga secara online itu seperti apa masyarakat mengaksesnya, Mas? Oh, bisa. Siap. Mari. Ayo, Pak. Nah, untuk layanan online-nya ini kita sebenarnya memang ada dua. Pertama yang web based, Pak. Dan juga dengan aplikasi. Nah, kalau web base-nya ini kita bisa akses di www.ppid.kemenkopukm.go.id. Nanti tinggal login, misalnya sudah login. Nah, di sini Pak tampilan permohonan informasinya Pak. Masyarakat membutuhkan apa permohonan informasi publik, nanti tinggal diklik. Itu coba tolong diklik Mas Feris. Nah, itu nanti tinggal ajukan permohonan baru. Formatnya sama persis dengan format dari yang konvensional, yang paper. Yang fisik kita, cuman kali ini e-papernya seperti itu. Lalu
apabila dari website ini ternyata masyarakat masih lebih senang dengan megang HP nih Pak, karena kan HP sudah semacam kebutuhan primer kita Pak ya. Itu juga sebenarnya kalau untuk saat ini memang belum ada berbasis iOS untuk iPhone, tetapi untuk berbasis Android itu juga sudah ada Pak. Itu sama, nanti tinggal klik PPID Kemenkop UKM. Nah ini juga sudah ada, fiturnya sama. Di sini nanti tinggal permohonan informasi publik seperti itu. Nah ini tahun depan insya Allah kita akan siapkan juga untuk infrastruktur di iOS, kira-kira itu. Nah ini yang kita harapkan menjadi alternatif atau kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Iya. Nah, jadi kita tur ke ruangan ini Mas. Siap. Kira apa nih Mas yang di... Siap. Nah kalau ini Pak, jadi awalnya nih Pak, karena nanti dari sini ini dengan Pak Mahfud, dengan petugas keamanan kami yang akan memberikan nomor antrian, lalu nanti masyarakat bisa dapat duduk, sembari duduk, kita juga siapkan sih Pak semacam untuk minuman atau makanan kecilnya di sini. Nanti menunggu dipanggil, masuk ke bilik, begitu bilik sudah selesai, nanti bisa mengisi survei kami. Karena kami juga melakukan survei evaluasi bulanan Pak secara periodik, agar kita dapat mengetahui, karena sekarang kita membawahi 4 layanan, kita dapat tahu nih Pak secara berkala pelayanan-pelayanan mana yang dirasa masyarakat masih belum puas, untuk kami evaluasi bersama dan juga kami tingkatkan. Lalu ternyata masyarakat nih belum bisa nih Pak, maksudnya pengennya saya mau daftar online saja, tetapi belum register, belum login, tapi nggak bawa laptop. Nah kami juga siapkan lab ininya Pak, PC-nya untuk masyarakat akses, atau ternyata masyarakat jenuh nih, antriannya banyak, bingung mau ngapain, itu kita siapkan juga untuk browsingnya, kira-kira seperti itu. Jadi ini kan PTSP, transformasi PTSP ini sudah 1 bulan, maksudnya sekitar 1 bulan ya? Betul, hampir 1 bulan. Jadi ini masyarakat yang memakai atau menggunakan fasilitas ini banyakan masih online atau offline Mas? Nah kalau kita sekarang udah hybrid nih Pak. Kalau untuk harian ini sih Pak, kita juga alhamdulillah sudah cukup ramai Pak. Cuman kalau untuk online yang kita kira juga tadinya kan karena kita baru, apalagi di masa pandemi, oh ternyata online itu justru mengalahi dari offline-nya itu sendiri Pak. Mungkin karena kemudahan informasi, tidak perlu mengeluarkan biaya, tenaga, waktu untuk kesini. Akhirnya kita juga berimbang nih Pak, bahkan lebih banyak online-nya untuk permohonan informasi atau menerima layanan-layanan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Oke, Mas, gitu. kita lihat ini kira-kira apa nih Mas yang di meja ini Mas? Apa itu Pak? Oh ya, ini sebenarnya nih ada bagian-bagian semacam reward sih. Kalau ini memang sebagian kecil yang apresiasi yang kami terima dari pihak eksternal. Salah satunya contoh dari Ombudsman ini terkait standar pelayanan publik. Alhamdulillah tahun 2018 nih kita masuk ke dalam zona hijau, dalam zona yang sangat baik dengan nilai 97,80. Lalu ini ada piagam penghargaan Biro Perencanaan terkait nomor induk koperasi. Jadi koperasi apabila ingin mencetak sertifikatnya Pak, itu kita ada layanan khusus di bilik nomor 3 untuk mencetak sertifikat. Dan yang terakhir ini ada kementerian dari KIP Pak, Komisi Informasi Pusat, yang memang mengindukkan dari PPID. Nah, tahun 2019 ini cukup informatif, tapi alhamdulillah per Jumat kemarin kami dapat informasi apabila PPID di tempat kami di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM ini informatif Pak, gitu. Besok insya Allah malam penghargaan yang akan diserahkan langsung oleh Pak Wapres, karena kalau untuk kategori informatif itu yang menyerahkan adalah Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, khusus untuk yang informatif. Oh gitu, jadi besok? Besok insya Allah jam 9 pagi. Nah kalau ini kami, alhamdulillah kami juga dapat apresiasi dari dinas-dinas provinsi ketika melihat layanan PTSP dan khususnya adalah PPID kami Pak, merasa kok sekarang tampilannya sudah lebih baik, fitur-fiturnya juga banyak. Nah sekarang kita beberapa kali dipanggil, dipercaya untuk membantu sharing pengalaman, sharing informasi kepada PPID di daerah. Kira-kira seperti itu. Mas, kita kembali ke sini Mas. Siap, ada siap. Satu yang ini mungkin masyarakat juga tahu nih Mas. Ini terkait dengan transformasi tidak hanya PTSP aja, tapi transformasi Kementerian Koperasi dan UKM. Betul. Satunya ini kan kalau kita lihat
logonya baru nih Mas. Iya betul. Ini apa Mas? Sedikit Mas lah disampaikan tentang Nah, logo baru ini. sebenarnya sih Pak, logo ini kan sebenarnya rebranding kami Pak dari Kementerian Koperasi dan UKM yang berusaha untuk lebih baik ke depannya. Dari Pak Menteri pun beliau sendiri nih Pak yang memilih dari logo ini, karena kita sebelumnya ada beberapa, tapi semangatnya intinya adalah satu Pak, bagaimana kita bisa menyimpulkan, kita bisa mempunyai keterikatan dengan UMKM seperti itu. Makanya kalau bisa kita lihat Pak, ini banyak simpulan-simpulan yang terkait bagaimana kita bisa mengintegrasikan UMKM dengan kita juga. Yang jelas dengan logo baru, semangat baru, transformasi baru, ini ya menumbuhkan semangat baru bagi masyarakat itu Mas ya. Betul. Atau harapan lain apa nih Mas dari masyarakat dengan transformasi yang dilakukan Kementerian Koperasi? Nah, ini kan momentumnya pas nih Pak. Launching logo Kementerian Koperasi dan UKM ini belum lama ini, baru. Begitu juga dengan PTSP. Kami harap Pak, ini tuh bukan hanya sekedar branding image saja, tetapi yang kami harapkan adalah memang dengan perubahan logo ini menimbulkan semangat baru, baik itu dari internal, dari sisi kepegawaian di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, maupun masyarakat. Dengan adanya spirit baru, logo baru, semangat baru, kami harap masyarakat ini jadi lebih percaya, tidak sungkan untuk ke Kementerian Koperasi dan UKM. Karena kelemahan kita saat ini adalah Pak, Kementerian banyak memiliki program-program untuk bagi peningkatan daya saing koperasi dan UKM, tetapi dari masyarakat juga biasanya banyak yang belum tahu informasi-informasi tersebut. Nah, ini yang kita harapkan, adanya terjadi sinergi, adanya terjadi hubungan komunikasi dua arah yang baik dari kami, pemerintah pusat, dan juga masyarakat, khususnya bagi pelaku koperasi dan UKM. Terima kasih sekali nih Mas Bobi yang sudah berkenan memberikan penjelasan kepada Mediasi Channel dan juga kepada para pemirsa Mediasi Channel terkait dengan transformasi Kementerian Koperasi dan UKM dan transformasi PTSP ini Mas. Siap. Semoga masyarakat bisa mendapatkan pencerahan lah, informasi baru terkait dengan transformasi ini. Siap. Dan pemirsa, ini kita melakukan liputan ataupun tayangan di Kementerian Koperasi dan UKM. Kita berharap dan mohon diizinkan nanti untuk per unit misalnya, terkait dengan misalnya bagaimana sih masyarakat ingin mendirikan koperasi ini, apa sih syarat-syaratnya, langkah-langkahnya apa misalnya. Nah, itu nanti kita akan kupas selanjutnya. Boleh. Misalnya bagaimana sih cara mendapatkan apa Mas bantuan? Misalnya bantuan BEPUM. Nah, itu seperti apa nanti kita akan kupas di Betul. tayangan di Mediasi Channel. Siap. Jadi jangan terlewatkan, tetap menyaksikan tayangan kami di Mediasi Channel.